Selamat pagi pemirsa. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk berlaku sabar dan menepis segala godaan yang terdorong oleh hawa nafsu. Ramadan juga mengajarkan kita untuk peduli pada sesama, baik kepada mereka yang tengah diterpa musibah maupun kaum miskin dari kerabat dekat, tetangga, anak bangsa hingga sesama umat manusia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Sabtu 22 April 2023 dengan tema Menuju Kesalehan Sosial bersama saya Leona Samosir. Dan pagi ini juga telah hadir bersama saya di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Leo. Minal aidin wal faizin ya, Mbak. Minal aidin wal faizin. Saya banyak salah selama ini, mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Menuju kesalehan sosial itu kan artinya bisa jadi kita sudah saleh secara sosial, tapi memang bisa juga kita belum karena menuju kesalehan sosial. Intinya apa pesan yang mau disampaikan editorial ini, Mbak? Intinya adalah sesudah Ramadan, sesudah orang berpuasa, sesudah orang berlatih untuk beribadah dengan baik, menjadi saleh. Untuk kembali fitri pada hari Lebaran gitu, dan itu harus dijaga terus dan kemudian menjaga juga bagaimana bermasyarakatnya juga jalan. Kalau kita puasa, anak-anak kita selalu bilang jangan ribut, jangan berantem, puasa, jangan marah, jangan mengumpat, jangan gosip, jangan gitu. Gibah katanya, jangan gibah dan jangan menjelek-jelekkan orang gitu kan. Itu mungkin mesti dijaga dan toleransi harus dijaga. Itu kalau kita bisa lanjutkan terus menuju kesalehan sosial yang lebih baik lagi. Kita akan ikuti saja kalau begitu Mbak Nunung dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Sabtu 22 April 2023 Menuju Kesalehan Sosial. Menuju Kesalehan Sosial. Umat Islam telah melalui ujian sebulan penuh atas rasa lapar dan haus. Ujian lahiriah itu kerap kali terasa berat karena cuaca yang begitu panas. Bukan itu saja, ujian yang tidak kalah beratnya ialah perang melawan hawa nafsu. Ketika rasa lapar dan haus memuncak, begitu mudahnya emosi terpancing. Pun ketika saatnya berbuka puasa, seusai menahan lapar dan haus seharian, rasa rakus melatih insan untuk berlaku sabar dan menepis segala godaan yang terdorong oleh hawa nafsu. Ramadan juga mengajarkan untuk peduli pada sesama, baik kepada mereka yang tengah diterpa musibah maupun kaum miskin dari kerabat dekat, tetangga, anak bangsa, hingga sesama umat manusia. Itu semua merupakan nilai-nilai Ramadan yang lebih dari sekadar kesolehan ritual menahan lapar haus, tadarusan, dan sholat tarawih. Seyogianya, pasca Ramadan, nilai-nilai tersebut terus terjaga yang terrefleksi dalam kesolehan sosial. Kesabaran melawan hawa nafsu ketika berpuasa diantaranya menanamkan sikap anti korupsi dengan mengalahkan ketamakan. Jiwa yang terlatih oleh kesabaran akan terhindar dari sifat yang selalu merasa tidak cukup yang memicu rasa rakus atau tamak. Orang yang mampu menuntaskan ibadah puasa sebulan karena menaati perintah Yang Maha Kuasa semestinya paham betul pentingnya taat pada hukum. Begitu pula mematuhi norma ketertiban sosial dan tidak enggan menebar kebaikan. Berpuasa juga berarti menyerahkan sepenuhnya penilaian kualitas iman dan takwa kepada Yang Maha Esa. Tidak ada yang tahu apakah seorang muslim berpuasa atau tidak kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada nilai-nilai toleransi dengan tidak menganggap keyakinannya yang paling benar dan yang lain pasti salah. Maka siapapun tidak berhak menghalang-halangi orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Jangankan berbeda agama, dalam satu agama saja juga terdapat keyakinan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, umat Islam tanah air sudah melalui ujian toleransi dengan baik. Terbukti dengan lancarnya pelaksanaan sholat Idul Fitri di 2 hari berbeda, pada Jumat dan hari ini. Nilai-nilai Ramadan menguatkan toleransi dengan menggugah kesadaran warga untuk menghormati mereka yang berpuasa tanpa perlu aturan yang mewajibkan. Rumah-rumah makan memasang tabir di jendela-jendela dan pintu.
Kita patut pula berbangga pada Ramadan tahun ini aksi sweeping atas nama umat Islam tidak terdengar. Artinya ada penguatan sikap toleransi antar umat di tengah pelaksanaan ibadah puasa yang berjalan lancar. Nilai-nilai Ramadan yang terwujud dalam kesolehan sosial akan selalu relevan untuk senantiasa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Dengan spirit tersebut, sifat religius yang kental pada bangsa ini akan berkelindan dengan semangat kebangsaan untuk menjaga NKRI agar tetap utuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Selepas jeda berikut, live event Editorial Media Indonesia akan kembali. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, gema takbir bersautan kita sudah selesai atau akan segera mengakhiri ibadah puasa kita. Dan sebentar lagi kita akan masuk hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Saya Menko Polhukam Republik Indonesia Muhammad Mahfud MD mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dalam live event dan di dalam Editorial Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lebih jauh, Mbak Nunung, kita akan bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah. Pak Amarullah, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri, iya Pak, minal aidin wal faizin. Idul Fitri memang membuat kita kembali fitri ya, menuju kesalehan. Dan pertanyaannya Pak Amarullah, kalau kita belajar dari kesalehan individu, kesalehan keluarga, apakah kemudian Idul Fitri ini bisa membuat kita menuju kesalehan sosial? Apakah kemudian kebaikan-kebaikan yang kita dapat di hari kemenangan ini Pak, betul-betul bisa kita bawa kemanapun kita pergi keseharian kita? Bagaimana Pak Amarullah? Ya, betul sekali bahwa implementasi daripada kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, di mana kita kembali kepada kesejatian, ya. Proses penciptaan manusia, kita tentu di situ masuk dalam kategori orang-orang yang berhasil meraih takwa. Takwa itu adalah pintu masuk, ya, hidayah melalui ajaran-ajaran Al-Quran yang kita yakini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini adalah tidak ada keraguan untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika orang yang bertakwa ini sudah siap dengan segala mental dan fisiknya menerima kebenaran dengan Al-Quran, maka mereka menjadi yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia. Dan ini akan terpancar setelah dia berhasil membangun hubungan hablum minallah selama bulan suci Ramadan dengan pembinaan kerohanian dan keimanan yang luar biasa. Dia akan memancarkan hablum minanasnya, yaitu bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia dalam hubungan muamalah, dan tidak hanya kemudian kepada kelompok muslim, tetapi juga rahmatan lil alamin. Itu yang kemudian kita ingin, semangat Ramadan, spirit Ramadan, walaupun ini sudah berlalu, kita jangan sekali-kali mengatakan kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, tetapi selalu semangatnya ataupun spiritnya dihadirkan dalam 12 atau 11 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Ya, Pak Amarullah, satu lagi Pak, ketika kita menuju ke kerabatan kembali ya, kita kan tradisi Indonesia mudik
itu membuat kita kembali utuh, kembali erat satu sama lain. Bagaimana ini bisa kita tetap pegang meskipun Idul Fitri tahun ini berlalu nanti kepada hari-hari kita yang saat ini kita tahu Indonesia sudah masuk ke tahun politik, Pak, yang sekian pengalaman pemilu sebelumnya itu ya kita harus jujur akui sempat merenggangkan hubungan kita sebagai sesama anggota masyarakat. Bagaimana kita mencegah hal itu terjadi lagi, Pak Amrullah? Ya, mudah-mudahan ini setelah mereka dan kaum muslimin tentu umat beriman melaksanakan saum lalu merayakan kemenangannya, salah satunya melalui membangun semangat mudik setelah mungkin beberapa tahun atau pandemik ya. Kemarin tahun yang lalu nggak terlalu leluasa, sekarang sudah sepertinya lebih leluasa untuk mudik, lalu kembalinya dari mudik mereka membawa nilai-nilai budaya, salah satunya penguatan kesatuan dan persatuan, lalu semangat Ramadan terus menggelora pada diri mereka, tidak hanya di bulan suci Ramadan tetapi pasca Ramadan sampai kepada diantaranya menghadapi pemilu, semangat mengendalikan diri ya untuk kemudian merajut kehidupan kebangsaan dalam menghadapi demokrasi 2024 ini, penuh semangat pesta demokrasi yang menggembirakan ya, yang tidak saling merasa pihak kami yang paling benar, mereka melakukan pilihan yang salah, tetapi ini adalah perbedaan-perbedaan yang mungkin kalau saja terjadi sebagai sebuah mozaik keindahan yang sunatullah ya, karena perbedaan itu membawa rahmat bagi semesta alam sesungguhnya, seperti itu. Baik, kita harapkan benar-benar kita bisa benar-benar mencapai kesalehan sosial untuk saat ini. Terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Ahmad Amrullah. Terima kasih Pak Amrullah, selamat pagi Pak. Kita melihat Mbak Nunung bahwa yang tadi disampaikan Pak Amrullah, bahwa apa yang sudah didapatkan selama bulan suci Ramadan di Idul Fitri ini harus kita bawa ke depan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita bisa menerima itu sebagai suatu keniscayaan? Maksudnya kesalehan sosial itu memang sudah pasti kita dapatkan sekarang, atau memang itu sesuatu yang harus kita perjuangkan terus? Jawabannya tentu belum tentu, bukan sesuatu yang pasti. Yang harus diperjuangkan sudah pasti harus diperjuangkan, gitu kan. Yang namanya berbuat kebaikan, berbagi kebaikan, gitu, ya memang harus diupayakan, gitu. Seperti Leo bilang tadi, sudah Fitri, sehabis itu akan banyak godaan, akan banyak masalah. Itu akan membuat kita bisa balik lagi ke posisi awal atau kita maju, gitu kan ya. Kalau kita kemudian melihatnya dari dalam konteks kita di tahun politik ini, Mbak Nunung, tadi saya sudah tanyakan, tapi kan kembali lagi pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa bebas dari pengalaman beberapa tahun belakangan pada saat perbedaan pilihan itu benar-benar membuat sampai ke hati dan ke jiwa. Iya, membuat kita benar-benar renggang. Itu bisa kita cegah tidak untuk tahun-tahun ini? Maunya pasti supaya bisa kita cegah, gitu kan. Maunya kita naik kelas. Kan tidak ada orang yang berharap kita balik lagi ke posisi awal, balik lagi ke posisi awal. Tetapi itu juga harus dimulai oleh semua orang. Kita dan juga elit politik, gitu kan. Semuanya harus berjalan bersama-sama untuk mewujudkan kalau kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Betul. Pesan itu akan kita bahas lagi nanti di bagian berikut, Mbak Nunung, selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Ya pemirsa, kita sedang melihat suasana sholat id yang kita lihat di layar Metro TV saat ini adalah di Surakarta. Kita melihat Presiden Joko Widodo dan keluarga melaksanakan sholat id di masjid di Surakarta. Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله.
سووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر كبيرا لا شريك له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya pemirsa, kita baru saja atau sedang menyaksikan usainya sholat Idul Fitri yang dilakukan di Masjid Sheikh Zayed Surakarta, di mana kita lihat Presiden Joko Widodo menunaikan sholat Id bersama dengan keluarga. Dan dalam sholat Idul Fitri ini bertindak sebagai khotib adalah Kiai Haji Abdul Karim, dan imam sholat adalah Kiai Haji Agus Ma'arif. Masjid Sheikh Zayed yang kita lihat ini pemirsa adalah masjid yang merupakan bentuk persahabatan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Ini adalah masjid yang merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab kepada pemerintah Indonesia. Masjid dengan kapasitas 10.000 jamaah ini rampung 28 Februari 2023 dan diresmikan pada 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan pemirsa, komunitas Muslim Indonesia juga tersebar di berbagai belahan dunia. Pasti ada perbedaan yang muncul ketika umat Muslim merayakan Idul Fitri berdampingan dengan warga di negara mereka berada. Di Korea Selatan, komunitas Muslim Indonesia merayakan Lebaran di tengah perbedaan kultur, namun makna silaturahim tetap terjaga dengan melakukan sholat Idul Fitri bersama. Untuk mengetahui seperti apa suasana Lebaran di Korea Selatan, sudah terhubung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Pak Dubes, selamat pagi. Selamat pagi para pemirsa Metro TV yang saya cintai di tanah air. Ya, Pak Gandhi, kalau kita lihat komunitas Muslim di Indonesia, di Korea Selatan itu merayakan Idul Fitri jauh dari tanah air. Seperti apa Pak pelaksanaan sholat Idul Fitri dan juga keriaan Lebaran di sana, Pak Dubes? Ya, walaupun di sini umat Muslim adalah minoritas di negeri Korea Selatan, tetapi karena jumlah WNI yang tinggal di Korea Selatan juga cukup besar, yaitu ada sekitar 46.000 orang. Dan jumlah masjid dan musola yang dikelola masyarakat Indonesia ada 58 masjid dan musola, sehingga perayaan Idul Fitri ini juga meriah sekali di sini, khususnya untuk umat Muslim bersandingan dengan para warga negara dari negara-negara yang beragama Muslim yang lainnya.
Dan untuk itu masyarakat Indonesia di Korea Selatan ini walaupun jauh dari keluarga mereka di tanah air, namun kami KBRI Seoul hadir sebagai keluarga mereka di Korea Selatan. Jadi kita merayakan bersama-sama dengan penuh keakraban dan sebentar lagi saya juga harus memberikan sambutan kepada mereka. Dari sejak tadi pagi di sini sudah dilakukan sholat Id bersama di KBRI dan juga ada nanti halal bihalal secara terbatas memang karena 3 tahun ini kami sudah tidak pernah melakukan kegiatan terbuka seperti ini karena pandemi dan baru kali ini kita buka dan saya melakukan open house terbatas kepada masyarakat Indonesia yang ada di Seoul, bukan di Seoul tapi seluruh Korea Selatan dan khususnya di kota Seoul. Ya, Pak Dubes, ini kita pada tahun ini, Lebaran tahun ini, Metro TV memberi tema Damai Fitri Terangi Negeri. Kalau kita kaitkan dengan masa-masa kita saat ini menjelang tahun politik, Pak, atau sudah di dalam tahun politik sebetulnya, bagaimana kalau Anda melihat umat Muslim dan juga seluruh warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan melihat perhelatan politik ini? Karena ya kita harus jujur akui beberapa kali perhelatan politik malah merenggangkan keutuhan atau kekerabatan kita. Bagaimana supaya kekerabatan kita, persaudaraan orang Indonesia, khususnya di Korea Selatan, bisa tetap terjaga, Pak, di tahun politik ini, Pak Dubes? Ya, tentu saja kalau untuk kita berbicara tahun politik dan persiapan pemilu tahun 2024, kami KBRI Seoul sudah melakukan persiapan, kami sudah memiliki panitia tingkat pemilihan, dan juga sudah dilakukan pencocokan dan penelitian seluruh warga negara Indonesia yang punya hak suara untuk nantinya mencoblos. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, di Korea Selatan sendiri juga tahun depan akan ada pemilu juga, tapi pemilihan untuk anggota parlemen, ya. Karena pemilihan untuk anggota presiden dan parlemen di sini dilakukan secara terpisah. Pemilihan presiden sudah berlangsung dan presiden di sini dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, sementara untuk parlemen hanya ada masa jabatan 4 tahun. Jadi ada semacam overlap sebelum pemilihan parlemen itu presiden baru sudah terpilih. Kemudian pemilihan lokal dilakukan seperti tadi untuk juga parlemen, pemilihan lokal seperti bupati. Maksud saya di sini nggak ada bupati, tapi gubernur, wali kota, dan legislatif provinsi dan kota itu dipilih untuk masa 4 tahun. Nah, untuk jabatan presiden 5 tahun hanya 1 kali masa jabatan saja. Dan seperti di Indonesia, pemilu Korea Selatan dilakukan secara bebas dan dianggap sebagai model pemilihan yang bagus karena di sini budaya malu untuk yang akan dipilih calon itu sangat keras di sini. Kita sekali lagi bergembira melihat saudara-saudara kita kaum diaspora Indonesia di Korea Selatan bisa juga terus tetap menjaga kekerabatan dan juga merayakan Idul Fitri. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Pak Gandhi, selamat pagi. Mbak Nunung, kalau melihat apa yang terjadi di Korea Selatan, tadi sebelumnya kita lihat juga sholat Id dilaksanakan di Solo, ya, Surakarta. Apa pesan yang kita mau sampaikan bagi pemirsa Metro TV agar benar-benar kita bisa mewujudkan kesalehan sosial itu? Intinya sederhananya begini, mari kita latihan yang sudah 1 bulan ini jangan kita sia-siakan. Jangan sampai sudah 1 bulan berlatih, kemudian kita lulus dan kemudian kita lupa. Nanti tunggu tahun depan lagi, jangan sampai begitu. Jadi harapannya tahun depan lebih baik lagi, tahun depan lebih baik lagi. Dengan begitu kita akan mewujudkan negara kita yang kesatuan yang baik dan sejahtera untuk semua rakyat. Baik, kita aminkan itu dan Mbak Nunung Setiani, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Pemirsa, nilai-nilai Ramadan yang terwujud dalam kesalehan sosial akan selalu relevan untuk selalu diterapkan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara setiap hari. Dengan spirit semangat itu, sifat religius yang kental pada bangsa Indonesia akan menjadi erat dengan semangat kebangsaan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh.
Dan inilah akhir dari editorial Media Indonesia ini. Kita kembali kepada teman-teman saya, Gema Tanjung dan Iqbal Himawan. Gema dan Iqbal, silakan.